Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung dan sekitarnya yang Allah jaga di dalam keistiqomahan sepanjang hidupnya. Semoga malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmah dan sakinah, dan Allah catatkan nama-nama kita di antara orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan memakmurkan kehidupan kita dengan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga setiap langkah yang udah teman-teman jalankan dari sejak di rumah sampai ke rumah Allah ini akan Allah hitung sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat. Karena itu salah satu bedanya datang ke majelis ilmu dengan nonton majelis ilmu. Kalau nonton majelis ilmu kita dapat ilmunya, tetapi kita tidak dapat berkah majelisnya. Sedangkan datang hadir ke dalam majelis ilmu, selain mendapatkan ilmu dan hikmah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan bermajelis. Dimulai dari langkah-langkah kaki kita sejak di rumah, kemudian berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinaungi malaikat, diangkat derajat sampai kita kembali lagi ke rumah kita. Teman-teman sekalian, insya Allah mulai malam ini dan beberapa waktu ke depan kita akan membahas kajian Rabu malam itu dengan mengangkat tema sirah. Karena kita sudah berjalan sekitar 4 tahun kajian tematik, karena memang 4 tahun pertama ini periodisasi dakwah kita adalah Islahul Fard, membuat tren hijrah. Itu memang sudah menjadi target dan periode dakwah kita. Sekarang kita mencoba setelah tren hijrah ini bergulir dengan sendirinya, berkembang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, saatnya sekarang kita belajar duduk dalam majelis ilmu dengan lebih terstruktur materinya. Dan materi yang paling ringan yang insya Allah juga mencakup banyak tema dalam Islam adalah materi sirah nabawiyah. Kenapa kita mengangkat sirah atau sejarah? Karena sirah dan sejarah ini sifatnya universal. Artinya dia tidak eksklusif dengan satu jenis mazhab fikih. Sirah atau kisah itu salah satu di antara bahasa Al-Quran. Sehingga kalau misalnya kita baca Al-Quran, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu dibingkai dengan bahasa kisah. Walaupun Al-Quran bukan buku cerita, walaupun Al-Quran bukan novel. Karena kalau buku cerita atau novel harusnya dia runut ya. Ceritanya harusnya ada dari awal itu berurutan, enggak acak. Sedangkan Al-Quran ceritanya acak, dia enggak runut. Karena yang diambil adalah adegan kemudian mengambil pelajaran. Soalnya Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran bukan novel, bukan buku sejarah, tetapi dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
dengan berbentuk teks dan teks itu menggunakan sebagian besar ayatnya bahasa storytelling atau kisah atau cerita. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, gampang banget menemukan cerita. Di Al-Baqarah sendiri Allah sudah berkisah. Kemudian nanti masuk lagi ke surat-surat yang lain, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan yang paling jelas Suratu Yusuf. Isinya semuanya kisah. Ada lagi Suratul Qasas, isinya kisah-kisah. Ada lagi Suratul Anbiya, isinya kisah-kisah para nabi. Ada lagi Surah Al-Anfal, isinya kisah tentang pembagian ghanimah. Suratul Taubah, isinya tentang kisah taubatnya sahabat yang gak ikut dalam perang Tabuk. Artinya hampir seluruh dari isi surat Al-Quran menggunakan bahasa kisah. Itu kenapa kisah atau sirah atau sejarah sesuatu yang penting dalam Islam. Siapapun yang senang membaca sejarah, insya Allah dia akan memiliki banyak kelebihan. Satu, orang yang senang baca sejarah, dia memiliki ketajaman dalam menalar sesuatu. Itu kenapa kita insya Allah ke depan akan banyak membahas kisah-kisah, karena sejarah paling baik sepanjang Allah menciptakan alam semesta, gak ada yang lebih baik lagi daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin baca sejarah, satu kata ulama, dia punya ketajaman menalar, namanya basiroh. Sehingga dengan nalar yang tajam ini, dia bisa membaca zaman dan menentukan sikap. Dan itu penting sekali. Sampai dulu anak-anaknya para sahabat, itu kalau mereka di malam hari sebelum tidur, cuman bukan sambil tiduran ya. Jadi kegiatan rumah tangga sebagian sahabat itu kalau malam mereka membacakan kisah-kisah tentang Nabi dan para Anbiya, Nabi Muhammad dan para Nabi kepada anak-anak mereka. Karena kisah-kisah ini akan melatih berpikir anak-anak lalu membuat mereka punya sebuah persepsi tentang kebenaran, tentang nilai, sehingga mereka bisa setuju dan tidak terhadap sesuatu karena standar nilai yang sudah dibangun lewat cerita-cerita. Sehingga lama-lama nalar-nalar yang terus dilatih ini, diasah ini menjadikan seseorang itu bijaksana. Dan orang yang punya gagasan, yang punya nalar yang tajam, yang mampu berpikir kritis, yang memiliki kebijaksanaan, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dzu ra'yin. Dzu ra'yin.